Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 6 Desember 2021 bertepatan dengan malam kedua Jumadil Awal 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna, atau kita ringkas menjadi Aqidatu Imami Muqbil Al-Wadi'i, Aqidah Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, yang mana pelajaran kita telah masuk kepada sesi yang ke-23 dan masih dalam akidah yang pertama, namun kita masuk kepada permasalahan mengimani asma wa sifat yang Allah sifatkan atas dirinya, wala ta'til, tanpa menta'til. Apakah ada yang mau mentasmi al-matan? Fadhal, jazakumullah. Qala al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, sadisan naro nakrahu ilmal kalam wa naro annaha min a'zami al-asbab li tafriqatil ummah. Sabi'an la naqbalu min kutub al-fiqh wa kutub al-tafsir wa min al-qisas al-qadimah wa min as-sirah an-nabawiyyah illa ma thabata 'anillah aw 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa laysa ma'nahu annana nanbutaha wala aw za'ma annana nastaqi anha, bal nastafidu min istinbatati ulama'ina al-fuqaha, walakin la naqbalu al-hukma illa bi dalilin sahih. Qala al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, tasi'an la naktubu fi kitabatina wa nuqidu bi masna wala naktubu ila al-Qur'ani wa hadithin salihin al-hujjiyah wa nakahu ma yasduru min dinin al-kitab wahidin la qasiyah sanbatilah wa hadith an-dha'ifah wa mawdu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, na'taqidu anna nidaa al-amwat wal isti'anatu bihi wa qala al-ahya'u fima la yaqdirun ala shay'in illa Allah syirkun billah wa hakadha al-aqaidu fil urd wal azaimu annaha tanfi ma'a Allah aw min dunillah syirkun wa hamalaha ma'a ghayri aqidatin khurafah. قال رحمه الله تعالى: نأخذ بظاهر الكتاب والسنة ولا نؤول إلا بدليل يقضي التأويل والكتاب والسنة. قال الإمام الوادي رحمه الله تعالى: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض من تكلم فيهم ونعتقد أن طعن فيهم طعن في الدين لأنهم عملتهم إلينا ونحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا. قال رحمه الله تعالى: نفتكر أن نداء الأموات والاستعانة به وقد الآيات بما لا يقدرون عليه إلا الله شرك بالله. Allah Ta'ala, na'taqidu anna nidaa al-amwata al-isti'anatu bihim wa qad al-ahya'u fima la yaqdiru alayhi syirkan billah.
Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nu'minu bi anna al-mu'minina sayaruna rabbahum fil akhirah bila kaifa wa nu'minu bi syafa'ah wa yukhrijal muwahhidina minan nar. Nah, قال المؤلف رحمه الله تعالى نعتقد أن النداء الأموات والاستعانة بهم وكذا الآيات فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعتقد أن النداء الأموات والاستعانة بهم كذا الأحياء والأموات لا يقدرون عليه إلا الله شرك بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'taqidu an nidaa'al amwat wal isti'ana bihim wa qadal ahya fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah syirkun billah. Bismillah. Qala Syekhuna Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna, maka menyebutkan bahwa kita ini mengimani bahwa Allah Jalla wa Ala mempunyai sifat-sifat dan nama-nama yang Allah sifatkan atas dirinya di Al-Quran ataupun di dalam sunnah nabinya. Wala tamthil, wala tasbih, wala ta'til. Adapun permasalahan tamthil dan tasbih telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu. Namun kenapa Syekh rahimahullah menyebutkan dua lafaz yang hampir sama seakan-akan at-tamthil wa tasbih? Maknanya penyebutan dua yang sejenis ini karena ada perbedaan yang mendalam padanya. Oleh sebab itu Asy-Syaikh menyebutkannya. Maka at-tamthil dari segi lughah dia itu adalah permisalan. Dan maknanya di sini adalah meyakini seorang hamba di saat Allah mensifatkan atas dirinya Allah mempunyai tangan, maka hamba ini mengatakan tangan Allah seperti tanganku. Allah mempunyai as-sami' wal basir, pendengaran dan penglihatan. Pendengaran Allah sama seperti pendengaranku dan penglihatan Allah seperti penglihatanku. Ini makna dari at-tamtsil. Dan at-tamtsil didefinisikan juga penyepertian yang sempurna. Seperti kami sebutkan contoh fotokopi. Nuskhah bahasa Arabnya. Seperti kalian memotokopi buku matan ataupun KTP dan sebagainya. Maka dia itu nuskhah al-asliyah. Dia adalah nasakh yang asli. Sama persis. Tulisannya, gambarnya, dan sebagainya. Adapun tasbih, maka kebanyakan dia menyerupai 80%, 20% berbeda. Ini beda antara at-tamtsil dengan tasbih. Lalu Syekh di sini menjadikan tamtsil dengan tasbih yang maknanya hampir sama, kok disebutkan keduanya? Karena Syekh ingin membedakan apa itu tamtsil dan apa itu tasbih. Seperti tadi kami sebutkan, tamtsil adalah menyepertikan 100% Allah dengan makhluknya. Adapun tasbih menyepertikan makhluk dengan Allah 80%. Dan dari sisi lain perbedaan tamtsil dengan tasbih, maka tamtsil lebih dipilih oleh Allah di Al-Quran karena ini yang merupakan hakikat pelarangan. Menyepertikan Allah dengan makhluknya 100%. Maka oleh sebab itu di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyebutkan dengan tamtsil, tidak dengan tasbih.
Seperti Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Maka di dalam ayat ini laisa penafian, tidaklah kamitslihi, bahwa Allah itu seperti dia syai'un, sesuatu dari makhluk menyerupai Allah. Syahidnya di sini kamitslihi, maka disebutkan misl, tidak tasbih. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai', tidak menyebutkan laisa kasyabhihi syai'. Karena al-mithal 100% menyamakan dengan makhluk. At-tasbih 80%, 60% seperti itu. Maka di dalam Al-Qur'an Allah memilih kalimat tamtsil daripada tasbih. Dan juga di dalam ayat yang lain pelarangan untuk menyepertikan Allah juga, fala tadribu lillahil amsal, maka janganlah kalian menyepertikan Allah persis dengan makhluknya. Allah sebutkan dengan al-amsal, tidak fala tadribu lillahi al-asbah, tetapi fala tadribu lillahil amsal. Maka kalimat at-tamtsil lebih kuat daripada at-tasbih. Dan bantahan kita kepada mereka, dua kelompok yang sesat ini, al-musyabbihah dan mumatsilah, bantahan kepada mereka dari ayat-ayat Al-Quran dan dari akal. Adapun dari ayat-ayat Al-Quran seperti Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tadi kalau kami sebutkan, fala tadribu lillahil amsal, tidak ada permisalan untuk Allah. Dan Allah berfirman di dalam surat Maryam, hal ta'lamu lahu samia, dan hal di sini ismun istifham ingkari bimakna laisat. Maka makna ayat ini jangan diartikan apakah, tetapi tidaklah. Hal ta'lamu lahu samia, tidaklah bagi Allah itu tandingan. Dan begitu pun di dalam Al-Ikhlas. Maka kenapa Al-Ikhlas sangat agung? Disebutkan di kitab Tauhid, dia itu ta'dilu thuluthil Quran, seakan-akan seperti sepertiganya dari Al-Quran, karena padanya lafaz-lafaz yang sangat menyebutkan sifat-sifat Allah dan melepaskan diri Allah dari prasangka orang-orang yang sesat, yang menyangka Allah butuh kepada anak, Allah butuh kepada istri dan sebagainya. Allah butuh kepada ibu. Maka di sini Allah katakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Maknanya Allah itu nothing compares, tidak ada bandingannya dengan sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak menyerupai dengan satu makhluk pun. Dan begitu pun kita bantah dengan ucapan Allah, fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan bersifat umum. Tandingan dari asma dan sifatnya. Tidak boleh Allah mempunyai sifat demikian, kita pun menyepertikannya dengan sifat makhluknya. Tidak boleh. Maka ini dalil dari segi Al-Quran. Adapun dalil dari segi akal membantah mereka, tidak mungkin pencipta itu sama dengan yang diciptakan, terutama dari segi waktu. Karena pencipta harus ada terlebih dahulu daripada yang diciptakan. Seperti pabrik mobil. Penciptaan mobil, siapa yang lebih dahulu? Manusia yang membuat mobil atau penciptanya? Maka Honda Yamamoto duluan mana produksi motor Hondanya dengan orangnya yang mempunyai ide pembuatan mesin tersebut. Jelas orangnya. Maka begitu pun di sini. Dari segi akal, bagaimana kita menyepertikan Allah dengan makhluknya? Tentu yang menciptakan makhluk itu berbeda dengan yang diciptakan. Maka ini dari segi akal. Dan telah kita sebutkan dari kelompok ad-dhalah,
yang masuk kepada permasalahan penyepertian Allah dengan makhluknya, kebanyakan mereka siapa? Orang-orang Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Maka kelompok yang besar pertama adalah Al-Makarimah. Dan dia adalah pengikut dari Muhammad ibnu Karam As-Sijistani. Menjadi Al-Karamiyah. Bukan Al-Makarimah. Al-Karamiyah. Dari Muhammad ibnu Karam jadi Karamiyah. Maka dari Karamiyah ini yang mempunyai 6 usul, 6 firqah. Dari 6 firqah ini diantaranya Al-Abidiyah, Wanuniyah, Wazurainiyah, Wal-Ishaqiyah, Wal-Wahidiyah, Wal-Haysamiyah. Fahaula yang 6 terpecah lagi menjadi 12. Yang semuanya kelompok ini kurang dan lebih menyepertikan Allah dengan hambanya. Terutama siapa? Terutama imam-imam mereka. Maka seperti di pelajaran yang lalu telah dinisbatkan kepada imam mereka yang besar Ja'far bahwa mereka para a'imah mempunyai asma-asma wa sifat yang khusus seperti asma wa sifatillahi ta'ala. Lihat bagaimana mereka gulu terhadap imam mereka dan menjadikan imam mereka mempunyai nama dan sifat khusus seperti Rabb Jalla wa Ala. Dan kelompok setelah Al-Karamiyah kemudian diikuti oleh kelompok yang setelahnya yang besar juga Al-Hisyamiyah. Dan kelompok Al-Hisyamiyah dinisbatkan kepada Hisham ibnul Hakam Ar-Rafidi. Al-Imamiyah Ar-Rafidiyah. Mereka adalah kelompok Syiah Rafidhah di zaman sekarang seperti di Iran. Yang mana mereka Imamiyah, maka Hisyamiyah pun seperti itu. Maka kelompok Al-Hisyamiyah mengatakan bahwa Allah itu mempunyai tangan seperti tangan kita. Maka dari sini menjadi pembahasan kenapa kelompok Asy-Syiah mereka itu kelompok yang mumatsilah. Karena pakai semang mereka orang-orang Yahud dulu pun mereka menyepertikan Allah. Di saat mereka menyifatkan Allah, tangannya itu terbelenggu. Di sini kelompok Al-Yahud telah menyepertikan tangan Allah seperti makhluknya. Kenapa? Karena tidaklah mereka menyifatkan Allah itu tangannya terbelenggu kecuali mereka telah memasukkan pemikiran tangan Allah seperti tangan manusia. Tangan manusia ada yang terbelenggu dan tangan manusia ada yang terbebas. Maka disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah, wa qalatil yahudu yadullah maglulah gulat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Wa qalatil yahud, berkata orang-orang Yahud bahwa yadullah maglulah, tangan Allah itu terkunci. Bakhil Allah itu. Maka tidaklah, kata para ulama, menyifatkan tangan Allah terkunci, terbelenggu, bagaikan orang yang terborgol, itu menandakan bahwa mereka menyifatkan tangan Allah seperti makhluknya. Ya apa tidak? Kalau kita mengimani Allah mempunyai tangan, yadullah fauqa ibadih, maka kalau begitu tangannya itu tidak seperti makhluknya. Maka kita tidak akan mengatakan tangan Allah terborgol, tangan Allah lepas, bebas, tangan Allah terkunci, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita hanya menyifatkan tangan Allah tanpa menyepertikan dengan makhluknya. Maka kelompok pertama yang melaksanakan tasbih dan tamtsil, diantaranya Yahud, di mana mereka mengatakan
Wa qalatil yahudu yadullah maglulah. Permasalahannya di sini di saat mereka mensifatkan tangan Allah itu terkunci, tidaklah kalimat terkunci dikarenakan mereka masuk dulu kepada tasbih. Setelah masuk kepada tasbih bahwa tangan Allah seperti manusia, barulah mereka menyifatkan Allah bakhil, tangannya terkunci. Maka dari sini kita mengetahui bahwa kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah, baik kelompok Al-Hisyamiyah ataupun Karomiyah yang mengatakan bahwa Allah itu sama seperti makhluknya, maka mereka itu mengikuti kelompok Al-Yahud. Dan pendalilan dari kelompok Al-Yahud adalah As-Sabaiyah. Yang mana As-Sabaiyah di sini adalah kelompok yang kafir di zaman Ali radhiyallahu anhu yang dibawa oleh Abdullah ibnu Saba al-Yamani al-Yahudi. Yang mana dia datang dari Yaman masuk ke Saudiyah, sekarang ke Madinah zaman dulu di zaman Ali radhiyallahu anhu. Pura-pura masuk kepada Islam dan pura-pura belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Namun setelah mendapatkan pengikut, maka dia mentasbihkan Allah dengan Ali. Maka dia mengatakan, wahai Ali, kamu adalah Rabb, kamu adalah Allah. Mentasbihkan Allah dengan makhluknya. Maka ini kebiasaan Yahud. Di dalam Al-Quran tadi kami sebutkan, di saat mensifatkan yadullah maglulah. Dan begitu pun di sini menyifatkan Allah seperti Ali. Maka orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Saba yang gulu, dan penyakit gulu ini mengikuti ulamanya tanpa dalil dari semenjak dahulu. Maka banyak yang mengikuti ucapan ini dan diancam oleh Ali untuk dibakar. Maka mereka bukannya lebih takut dan bertaubat, malah mengatakan, oh kita mau dibakar, menandakan Ali itu tidak syak lagi, dia adalah Rabb. Beristimbat dengan hadis la yu'adibu binar ila rabban nar. Maka tidak ada yang mengadab dengan api kecuali dia itu Tuhannya api, kata mereka. Atau dia adalah Allah Jalla wa Ala. Maka akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dibakarlah kelompok As-Sabaiyah yang mengatakan Allah menyerupai Ali. Ya dan billah. Selesai dari kelompok Al-Mumattsilah dan juga Al-Musyabbihah, maka intinya kelompok Al-Mu'attilah dan Musyabbihah adalah dua kelompok yang sesat, yang menyepertikan Allah dengan makhluknya. Sekarang kita kembali kepada ucapan Syekh kami Muqbil, wala ta'til, dan tidak mentaktil. Apa makna ta'til? Maka jika kita rujuk kepada kutub lughah Arabiyah, apa makna ta'til dari segi lughah? Maka min haitsu lughah ma'khud dari atal. Ta'til ma'khud min madah atal. Qala Ibnu Faris di dalam Maqayisil Lughah, di dalam kitab kamus, atol yadullu ala khulu wal farag, menunjukkan kepada perkara yang kosong, empty, seperti berkata Arab, atalat tedaru, rumah itu telah kosong, atau wadaru mu'attalah, dan rumah-rumah yang kosong. Dan Arab mengatakan bagi unta-unta yang utilat adalah unta-unta yang kosong, tidak ada yang menggembalakannya. Sehingga dia jalan sendiri, berkelompok 5, 10, berjalan tanpa arah. Karena tidak ada yang menggembalakannya, dinamakan utilat.
dinamakan ibil-ibil yang utilat kosong.